Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pengurus PKM Masjid Al-Muhajirin BLI Dangdukan, yang kami hormati para jamaah salat maghrib yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan sehat, kenikmatan waktu, sehingga kita dapat bermuajahah, kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah sama-sama pada kesempatan ini kita thalabul ilmi, menuntut ilmu, wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr, yang saling mengingatkan. Salawat serta salam kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada malam hari ini saya akan sharing, menyampaikan sedikit materi tentang Al-Quran, tahsinul Quran. Nah, sejatinya kalau materinya tahsin berarti dia kelas, kelasnya kelas tahsin, bukan kajian gitu. Kalau kajian ini berarti pengantarnya dulu. Nah, pengantarnya dulu dengan harapan nanti bisa terbuka, hatinya terbuka, pikiran yang bisa terbuka, kemudian harapannya kita sama-sama nanti bisa belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yang pertama saya akan menyampaikan satu ayat, ini surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sangat familiar, merubah nasib. Kita tidak akan bisa merubah, Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Jadi ini ayat motivasi gitu untuk merubah. Kadang-kadang kita pengen, apa sih yang pengen kita rubah dalam hidup? Tentu nasib yang baik gitu, nasib yang baik. Selama ini kok rasanya stagnan, hidup begini-begini saja gitu. Apa yang salah gitu kan? Sudah dekat dengan masjid, circle-nya sudah bagus gitu, circle-nya sudah bagus. Tapi apa yang salah gitu. Nah, lanjutan ayat berikutnya adalah saya akan sampaikan satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. 121. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Saya akan bacakan terjemahannya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi coba kita potong dari satu ayat ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, alladzina atainahumul kitab, kami telah berikan kitab kepada kita. Kitab apa? Al-Quran. Yatslunahu haqqa tilawatih, bahasanya adalah tilawah, beda sama
Di surah Al-Alaq, apa ayat pertama Al-Alaq? Iqra. Mal farq? Apa bedanya antara tilawah dan membaca? Ayo, Iqra. Iqra, kata Jibril kepada Nabi Muhammad ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kata Nabi Muhammad apa? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Nah, di ayat ini adalah tilawah. Yatslunahu haqqa tilawah. Nah, jadi kalau tilawah ini membaca ya, melafazkan dengan baik ya. Dengan tartil itu namanya tilawah. Nah, kalau qara'a yaqra'u membaca itu bisa membaca pesan, bisa membaca makna ya, tidak hanya pada bukan bacaan tekstual. Nah, perintahnya adalah yatslunahu haqqa tilawah, sebaik-baik membaca Al-Qur'an. Jadi ini perintahnya ya, haqqa tilawah ya. Ulaika yu'minuna bih. Nah, mereka inilah orang-orang yang beriman. Nah, jadi ada ya kaitannya tingkat keimanan seorang dengan baiknya bacaan. Nah, coba kapan terakhir belajar Quran? Di majelis ini di BLI ya, Jamaah Muhajirin ini, kapan terakhir ada kelas tahsin? Sudah sangat lama. Atau sudah hatam, sudah selesai gitu. Maksudnya kelasnya sudah tuntas gitu ya. Nah, kalau di flashback lebih jauh lagi, kapan selesai belajar Iqra? Wah, kalau anak-anak kita cepet-cepetan ya, makin cepet dianggap makin hebat. Oh, saya TK, saya kelas 1. Nah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya satu kesalahan persepsi ya, di masyarakat kita, bahwa belajar Quran itu ya tidak cepet-cepetan siapa selesai. Kita semua ini ya termasuk korban ya, selesai cepat belajar, selesai tapi tidak tuntas. Betul ya? Tidak tuntas. Apa bedanya tuntas sama selesai? Ya kalau selesai ya hatam, kita selesai. Ya, kita naik kelas 1, selesai SD, selesai SMP, selesai SMA, itu namanya selesai. Kuliah. Tapi apa ilmu yang didapat? Seberapa tuntas kita belajar matematika? Seberapa tuntas kita belajar bahasa Indonesia? Seberapa tuntas kita belajar IPA? Coba kalau dikoreksi ya, kayaknya nggak nyampe 50% juga ya, ya kan? Nah, jadi itu satu permasalahan ya. Kita semuanya sudah belajar tapi tidak tuntas. Nah, di akhir ayat wa may yakfur bihi faulaika humul khosirun ya. Khosir ini adalah apa artinya? Khosir, rugi ya. Orang-orang yang rugi ya. Kalau rugi ini tidak hanya, kalau persepsi kita kan material ya. Rugi ini banyak hal sebenarnya. Ya, kadang tadi sudah rasanya sudah beribadah dengan baik ya. Cuman kok masih ada rasa gelisah di hati, ada rasa yang ya, tidak tentram di hati, khawatir, stres, galau. Sekarang lagi trennya itu pasang status healing, ya, healing gitu kan. Emang apa gitu kan? Ada masalah apa gitu kan? Ya, cari duit sampai stres. Udah dapat duit, ngilangin stres. Coba, yang stres ya apa? Cari duit sampai stres, udah dapat duit buat ngilangin stres. Masya Allah, ada yang kering berarti di hati kita ya. Ada yang kering ya. Insya Allah Allah cukupkan ya. Itu bagian-bagian dari khosirun. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Nah, jadi kalau kita perhatikan di TPG di majelis Quran itu cuma ada 2 kelasnya. Yang pertama kelas anak-anak, yang kedua kelas mbah-mbah. Nah, nanti udah pensiun baru nyari lagi guru Quran, mau belajar lagi. Nah, di masa produktif itu udah nggak ada lagi anak SMP. Coba deh, ada berapa anak SMP di sini yang ngaji? Ada berapa orang? SMA ada berapa orang? Udah nggak zaman. Ya, jadi kalau gerakannya saya dengar itu ada maghrib mengaji, lebih ramai hari ini adalah maghrib bimbel, ya, maghrib mabar. Wah, itu lebih populer dibanding
maghrib mengaji. Nah, itu satu permasalahan di masyarakat kita. Ya. Ya, jadi kalau kita nggak bisa baca Quran itu termasuk orang-orang yang khosirun, merugi. Ya. Coba deh, ya, kalau kita permasalahan mau refleksi pada diri gitu ya. Sebenarnya apa yang kurang gitu ya? Kenapa kita kok rasanya gampang stres ya? Ada kawan kita juga mungkin yang sosial yang nggak bagus gitu. Kalau mau dilihat sebenarnya orang-orang yang kayak gitu biasanya nih, ya, kalau dicek bacaan Qurannya juga bermasalah. Tapi ada Ustadz, bacaan Qurannya bagus, tapi kok dia nggak ini? Ya, yang bacaan Quran bagus aja begitu ya, apalagi yang enggak. Jadi jangan jadi pembenaran juga gitu ya. Ada kok yang bagus kayak gitu, tapi kok kayaknya kelakuannya bla 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 segala macam. Oh, yang bagus aja begitu, masih kepleset, apalagi kita yang jauh gitu. Nah, jadi suruh baca Quran, ijajul jilatil, jul ya. Bang Jul udah pulang. Jul bacanya ya, lazul, ya, makharijul huruf. Nah, jadi kita sudah banyak tahu juga tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan-keutamaan belajar Al-Quran. Sangat familiar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Banyak kok ayat-ayat yang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi amalan ini banyak kita yang sebenarnya peluang-peluang kita untuk kita mendapatkan jannah gitu. Mau dari pintu apa? Puasa males. Ya kan? Sedekah ya sesekali, sedikit juga. Nah, dari mana gitu? Ya saya kan pakai pintu yang lain, nggak bisa. Quran ini hudan gitu ya. Apa hudan? Petunjuk. Bagaimana bisa sampai kalau kita buta map, ya buta petunjuk. Ya, jadi emang ini. Ya sekarang persepsi kita kepada Quran sampai di mana gitu ya. Mushaf ini mungkin hanya pajangan, sudah berdebu ya. Khatam Quran Ramadan. Ya, hanya Ramadan. Ya, jadi inilah memang fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Ya, coba saya bacakan dulu beberapa hadis ya yang mungkin ya, pengulangan saja yang teman-teman sudah sangat familiar ya. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu satu hadis yang sudah sangat familiar. Nah, saya bacakan beberapa hadis supaya juga mengingat, supaya juga bisa memotivasi kita. Ya. Kemudian An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Ya. Siapa penyelamat kita di hari akhir? Coba. Al-Qur'an. Mungkin enggak? Ya, kalau kita mencari penyelamat selain syafaat Al-Qur'an. Hari ini aja kita di dunia teman kita banyak ya. Banyak. Di medsos berapa? Di Facebook berapa temannya? Udah max 5.000. Udah 5.000. Kalau kayak Ustaz Anwar ini udah 5.000. Banyak ya. 4.000, 4.900. Temen di WA berapa Ustaz? Banyak. Grupnya aja udah puluhan ya. Banyak yang japri. Tapi siapa yang bisa menolong saat kita sulit? Ada? Nggak ada. Kita datang ini kalau sedang masa jaya, orang tahu jabatan lagi bagus, wah itu banyak yang dekat. Coba lagi sulit, siapa yang mau datang? Jadi memang kalau Quran ini nyata ya, penolong kita di ya, syafaat nanti di yaumil akhir. Nah, kalau itu di dunia ya, contoh di dunia, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Ya.
Makanya saat kondisi terpuruk, saat lagi masalah rasanya menghimpit, udah nggak ada jalan kembali selain kembali kepada Al-Quran. Udah nggak ada datang sama ini curhat, minta tolong, minta itu, ya. Pertolongannya tidak datang, digibahinnya. Tadi datang Ustaz Anwar sama saya, cerita dia, aib kita terbuka, makin malu. Udah Al-Quran. Ustaz, ini kan ada satu hadis ya, satu hadis yang membacanya terbata-bata ya. Walladzina yaqra'una al-Qur'ana wa yatamatta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani ya. Dan orang-orang yang baca Al-Qur'an sedangkan ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapat 2 pahala. Itu hadis saya, Ustaz. Saya pakai itu, Ustaz. Dapat 2 kebaikan, Ustaz. Dari kapan? Dari kapan sampai kapan? Itu tadi, kalau kita kembali ya harus, kalau mau meningkatkan kualitas kita ya harus upgrade ya. Coba tadi kalau kembali lagi, apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah nanti? Coba amalan apa deh? Kalau dulu para sahabat punya amalan-amalan andalan ya. Kalau Umar, wah itu udah tak diragukan lagi sedekahnya, perjuangannya ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah itu membeli ya, jadi makanya kalau ayat-ayat itu banyak ayat-ayat transaksi ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah bertransaksi itu, siapa yang datang dengan 1 kebaikan maka baginya 10 balasan. Manusia kan otaknya gitu ya. Wah, kalau saya gini saya dapat ini, untungnya apa ya? Saya ikut ini, saya untungnya apa ya? Apalagi alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kalau bersedekah akan mendapatkan 7 kali 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabangnya dikali 100. Makanya orang mau sedekah. Motivasinya begitu. Jadi kita mau dapat apa gitu ya? Dari sholat sudah baik, on time, sholat sunnah, tahajud, duha, rutin. Dari apa lagi? Tilawah Al-Quran sehari berapa? Hafalan. Rasanya kalau kita mau audit ya amalan kita sendiri gitu ya, apa? Kena semua nih. Nggak cocok rasanya. Nggak cocok rasanya. Masih. Jadilah saja di emperan terbata-bata di emperan surga jadilah. Nah itu pantas. Nah kemudian di hadis berikutnya ada lagi. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bi ma'as safaratil kiramil bararah ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada ini bahasanya masih baca ya, masih membaca ya. Nah, nanti kajiannya lagi menghafal, kemudian tafsir, memahami, mengamalkan. Ini kalau ibaratnya masih level 1 nih, kelasnya kelas calistung. Kelas calistung. Ini aja udah wah. Jadi kalau pelajaran yang paling ditakuti itu yang pertama suruh ngerjakan matematika di depan kelas sama suruh baca Quran di depan kelas. Coba. Aduh janganlah Ustaz, aduh bisa jangan, Ustaz Anwar aja deh, Ustaz Anwar. Ya, nah itu. Jadi kalau kita mahir, maka kita akan bersama para malaikat. Kalau terbata-bata dan kesulitan, kita masih mendapatkan 2 kebaikan. Nah, sampai kapan kita mau terbata-bata dan kesulitan baca? Jadilah 2 jadilah daripada enggak. Udah terbata-bata itu pun jarang-jarang, makin susah lagi ya, makin minus. Nah, kemudian
Ya tadi saya bilang manusia ini selalu otaknya ini kalkulasi, hitung-hitungan ya. Ini hadis juga yang sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Dengan baca tersebut satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Ya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Wah, alif lam mim sudah 3. Bismillahirrahmanirrahim berapa? Ya, kalau mau di breakdown lagi, alif itu ada alif, lam, dan mim. Ya, alif, lam, mim. Tulisan alif ada alif, lam, fa, alif, mim, lam, alif, mim. 3. Mim, ya, mim. Ya, huruf asli. Ya, alif, lam, mim. Nah, jadi bukan alif, lam, mim. Di breakdown lagi. Al-ba, ba, huruf ba dan hamzah. Ta dan hamzah. Ya, sod, alif, dan dal. Nah, itu 3 huruf sod. Nah, begitulah. Nah, jadi itulah keutamaan yang sudah sangat familiar. Nah, kondisi kita sekarang itu saya searching googling gitu. 65% sampai 70% muslim itu belum bisa baca Quran. Nah, sekarang kategori bisa itu seperti apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu bisa enggak? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Belum ya. Kategori bisa itu ada 3. Nah, yang pertama tartil baca Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu tartil itu. Jadi matnya pas, dengungnya stabil, ya. Muwaqafnya tahu, cara berhenti. Nah, itu namanya tartil. Kemudian kita dapati lagi yang kedua adalah membaca fawatihus suwar, alif lam mim. Gimana cara baca alif lam mim? Ada baca ya, alif lam mim shad, bacanya lamaso. Hamim dibaca hamam. Wah, itu terjadi gitu. Kalau ditanya sudah Quran, sudah. Harusnya ketika sudah Quran tadi kan sudah menguasai, itu yang saya bilang tadi, selesai belajar Quran tapi tidak tuntas. Nah, kalau kategori bisa itu membaca itu ada 3. Yang pertama tartil, yang kedua menguasai fawatihus suwar. Ya, kaf, ha, ya, ain, shad. Kahaya aso. Yang kemarin kita tes ya, saya coba panggil anak-anak, coba baca ada. Oh iya, belum ya, belum bisa. Yang sebenarnya anaknya sudah Quran, levelnya sudah Quran, itu dites. Yang ketiga menguasai gharibul Quran. Pernah dengar gharibul Quran? Pernah dengar istilah ishmam? Pernah dengar ishmam? Belum. Tadi kan sudah selesai baca Iqra ya. Ishmam, bismillahirrahmanirrahim, tahu? Nah, tahu ya. Tulisannya gimana di Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana taunya dia dibaca majreha? Siapa yang ngasih tahu? Karena familiar, itu baru satu. Pernah dengar ishmam? Tadi imalah ya, majreha, imalah, sorry. Imalah itu majreha. Ishmam Surah Yusuf ayat 11 ya, ishmam. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Coba kalau punya handphone ada Quran enggak? Ada mushaf di handphone? Nah, coba baca. Surah Yusuf ayat 11 coba. Ada tanda di situ ishmam ya. Kalau majreha tadi imalah.
Imalah memiringkan bunyi fathah pada kasrah, jadi bunyinya majareha. Saya pernah sampaikan materi ini di guru-guru ngaji, guru MDA yang muridnya mungkin sudah ribuan. Muridnya dan maksudnya ngajar sudah puluhan tahun. Nah, saya tanya tentang materi ini, nggak tahu Ustaz. Wih, jadi selama ini ngajarin murid itu dari ribuan itu dibiarkan dengan kesalahan. Nah, itu terjadi kan? Ada ayat 11, ada tulisannya apa? Ismam. Sudah pernah dengar? Belum. Cara bacanya gimana? Udah lu. Belum ya? Ismam itu level ketiga dalam baca ya, level ketiga dalam baca. Tapi masih di level 1 dan masih dalam belajar membaca ya. La ta'manna. Tulisannya la ta'manna. Nun tasdid ya, di bawahnya ada ismam. Biasa nun tasdid bergaris fathah kan. Tapi bacanya manna. Ya, isyarat dhammah di tengah-tengah dengung. Manna. Itu nggak tahu. Makanya materi baru tahu sih Ustaz. Ada materi kayak gitu di Quran. Itu masih baca ya, bukan kategori qiraat sabah, bukan. Ya, yang kalau yang mungkin sangat familiar wa duha kayak gitu ya. Enggak, itu pun saya belum belajar. Saya belum belajar yang itu. Yang saya pelajari masih level 1 dan itu yang saya ajarkan masih level 1. Baca alif lam mim saja dengungnya masih kurang. Jadi emang itulah kalau mau flashback ya bagaimana sebenarnya kita masih termasuk orang-orang yang merugi ya. Nasib mau berubah tapi sama Quran kita jauh ya kan, khosirun, nggak ada gitu hasrat memperbaiki bacaan Quran. Saya alhamdulillah lah masih terus ngejar lah, ada kelas apa lagi saya ikutin ya, ada kelas apa lagi saya ikutin. Jadi belajar Quran ada sertifikasinya gitu, kalau guru-guru sekolah ada sertifikasinya, di Quran juga ada. Nah, saya sudah ikut sertifikasi, sudah lama 2010. Di Pekanbaru ada lagi sertifikasi, saya ikut lagi. Nah, paling tidak kita ini menguji bacaan kita sama ahli ya. Coba Ustadz misalnya ya, Ustadz tolong tes bacaan saya sudah bagus belum gitu ya. Sudah baik belum? Ya, imam kita bagus lah di sini coba. Ustadz Rois ya. Ada Ustadz Anwar, Ustadz siapa lagi ya? Banyak lah. Ustadz Syahri Rambe. Ya, imam di sini jamaah juga sudah beberapa yang bagus bacaannya kan. Nah, itu tes bacaan, perbaiki ada yang kurang, Mbak. Nah, kalau di di lembaga kami ada juga istilahnya tashih. Tashih itu nanti tes bacaan. Ya, tes kurang lebih setengah halaman, itu nggak diperbaiki. Nanti kesalahannya dicatat aja. Oh, salahnya ini dengan itu tadi tesnya 3 level. Yang pertama tes tartil, yang kedua tes fawatihus suwar, yang ketiga tes gharib. Nah, itu tasih. Nanti muncul hasilnya, oh kamu baru jilid 3, oh kamu masih iqra 2, kamu masih iqra 5. Nah, itu baru ketahuan karena kita mengujikan bacaan kita sama ahli. Ya saya pun gitu dulu ya, di siapa? Ada Ustadz Yusdarli. Ya. Dari mana udah Mas? Bukan baru ya. Nah, saya seminggu 2 kali datang ke pondok itu Nurul Quran, setoran hafalan, minta perbaiki bacaan, ada yang kurang dengungnya. Ya, disitulah majelis-majelis kita untuk memperbaiki bacaan Quran. Nah, di Indonesia tadi berapa persen? 70% ya, 65 sampai 70% Muslim belum bisa baca Quran. Masalah. Tadi nggak usah lah dibilang harus gimana. Kita sebagai Muslim deh. Ada yang kemarin viral itu, yang anggota dewan mengundurkan diri, di mana itu di Jawa itu. Yang ketika dia baca Pancasila nggak hafal sila keempat, viral itu ada, ingat. Nah,
berapa bulan yang lalu lah. Wah, langsung di komen, wah gentleman bagus kayak gini. Karena dia lupa Pancasila, dia mengundurkan diri. Kita Muslim baca Quran, nggak mungkin kan mengundurkan diri. Bagi Muslim. Nah, yang ada kita harus upgrade lah. Udah tahu kekurangan kita perbaiki. Cari dua pahala ya. Tamat taat tadi ya, kesulitan baca Al-Quran dapat ajroni, dapat dua kebaikan. Jadilah. Ya nggak gitu juga. Sampai kapan? Ya, terbata-bata. Sampai tua. Nanti kalau udah pensiun baru nyari guru Quran lagi. Ya mau masih produktif, masih sehat, mata masih terang. Ya, belajar. Nah, di Indonesia terdapat 47.222 sekolah Islam. Wah, kalau di Kerinci berapa kira-kira? Sekolah Islam? 5 ya. Belum MDA, itu yang IT ya. Yang IT, belum MDA, belum TPQ. Itu banyak. Tapi dengan menjamurnya, dengan banyaknya lembaga-lembaga tadi juga tidak mengentaskan ya, perbaikan bacaan. Berarti apa yang salah? Sistem. Ya, ada yang salah sistem. Yang kedua, mutu guru. Nah, level guru. Tadi saya bilang ya, yang sudah puluhan tahun ngajar Quran. Nah, coba saya keluarkan tadi satu materi tentang imalah, tentang ismam. Nggak ngerti apa itu ismam. Oh begitu cara bacanya, baru tahu saya. Ada lagi di Quran itu ada tulisannya a'jamiyun, nggak boleh dibaca a'jamiyun, dibacanya harus a'jamiyun, nyeret satu, yang kedua diseret. Jadi kalau nggak bisa bimbingan nggak bisa belajar Quran ini otodidak. Dan mirisnya hari ini dengan majunya teknologi, ada lagi pena, ya, Quran ini sudah banyak bermacam ya, dicetak. Ada lagi yang terbaru adalah promosinya translator Latin ya. Nah, Latin. Jadi bahasanya memudahkan cara baca. Nah, ya satu sisi memudahkan, tapi satu sisi menurut saya itu membodohi. Ya. Cheat. Ya, kalau gitu cheat ya, cara gampang, tapi tidak membuat pintar gitu. Makanya saya dalam belajar dulu ngajar, saya haramkan belajar itu pakai juz amma yang merah kuning itu ya, yang di bawahnya ada tulisan Latin. Karena tulisannya Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dabaha. Nah, anak-anak yang belum bisa baca Quran disuruh menghafal wal adiyati dabaha. Bacanya dabaha. Nah, ya kalau belum bisa baca Quran ya belajar dulu baca Quran. Ya. Terus bagaimana hafalannya? Ya talaki. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Anak-anak itu belum bisa baca Quran sudah hafal An-Nas karena talaki gurunya. Talakinya bentar. Kalau dulu Malikin Nas. Malikin Nas dari mana panjang? Saya rasa kita semua nggak pernah menghafal Al-Fatihah dan An-Nas. Kita dengar karena bacaan imam yang salah, itulah yang dihafal anak-anak. Ya. Jadi 47.000, wah dahsyat. Ya, makanya termasuk anak saya udah kelas 3 ya, dulu waktu kelas 2 sudah Quran, minta Quran kelas 2, minta Quran, minta belikan, sama saya masih jilid 3, ngaji sama ayah jilid 3, sama gurunya sudah Quran. Sekarang masih jilid 6, belum saya naikkan ke Quran, biar aja ya, mungkin yang kawan-kawan lainnya sudah bangga sudah megang Quran, biar aja dah. Saya tahan dulu sampai bagus, nggak mau saya. Nanti kalau udah selesai, udah tuntas, udah bagus, gampang. Bacaan sholat tinggal dikasih teks, udah nggak perlu lagi kita payah-payah mentalaki. Nah, jadi nggak usah terburu-buru. Nah, kita sebagai orang tua, apa yang bisa kita fasilitasi? Nah, pesan saya untuk kepada ayah nih, pada ayah, mungkin kemampuan kita belum memadai untuk mengajarkan Quran, bisa kita titipkan kepada guru ngaji. Tapi untuk surah Al-Fatihah, ajarkan kita sendiri. Ya. Al-Fatihah itu jariah buat kita sebagai orang tua. Jangan juga kasih ke guru lagi. Al-Fatihahnya saja deh, kita ngajarin. Ya, nanti hafalannya serahlah, kasihlah guru.
titiplah guru yang bagus. Nah, tapi Al-Fatihah orang tua yang ngajarin, karena itu yang menjadi jariah buat kita. Nah, masa sih nggak ada lagi kebanggaan ayah ya Ustaz, biarlah saya begini Ustaz, nanti anak-anak saya nggak bisa kayak gitu. Contoh pertama anak itu siapa? Idola pertama itu ya orang tuanya. Jadi nggak adil rasanya kalau udahlah biar saya begini, yang penting anak saya. Harus jadi contoh kita nih. Ya, apa kayak satu contoh yang bisa dibanggakan anak kepada orang tua? Ya minimal tadi Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah juga termasuk materi yang bukan yang ecek-ecek ya. Tafsir Al-Fatihah itu harus sangat baik diperbaiki sebelum kita memulai materi yang lainnya. Ya. Nah, jadi kalau saya klasifikasi ada piramida, ya ada piramid level orang dalam membaca Al-Quran ya. Yang paling bawah adalah bisa baca Quran tapi tidak lancar. Ya, bisa baca tapi tidak lancar. Di level kedua lancar baca tapi tidak standar. Di level 3 lancar dan standar. Di level berikutnya adalah guru ahli, paling tinggi adalah ahli. Nah, permasalahan yang saya lihat adalah ini kadang-kadang satu permasalahan balighu walau ayah ini satu permasalahan. Ya betul sih, sampaikanlah walau satu ayat, betul. Ya. Tapi ini guru masih di level 2, lancar baca tapi tidak standar, sudah ngajar Quran. Bayangkan, ya, dari level 10 level, gurunya masih di level 6, sudah ngajarkan. Mungkin nggak muridnya di level 10? Nggak mungkin. Kalau guru level 10 aja murid paling dapatnya 9, 8. Nah, di situ. Ya. Ta'allam al-Quran wa 'allamah. Ta'allam kan belajar ya tadi, belum bisa, belum lancar belum standar. Ya kita kan sedang upgrade nih, naik dulu nih. Baru wa'al-lamah. Orang berlomba-lomba sekarang wa'al-lamah tanpa ta'allam. Nggak mau belajar udah wa'al-lamah. Ini juga usikum wa ya nafsi lah ya buat saya pribadi. Cuman yang ngajar nggak mau belajar itu satu masalah. Mau ceramah nggak mau baca buku itu satu masalah. Ya, menasehati nggak pernah dengar nasihat satu masalah. Jadi emang jangan-jangan emang yang kita tuangkan ini materi-materi usang. Itu bahasa ya, ibarat teko itu jangan-jangan kopi expired yang kita bagikan. Itu satu masalah. Makanya saya insya Allah ya terus mencari kelas-kelas lah. Kalau ada ya upgrading lagi saya ikuti, Ya. Alhamdulillah saya bersama IKADI Ustadz Gufron, yaitu gerakan. Nah doakan, saya minta dukungan juga dari jamaah gitu ya, gerakan kecil-kecil tapi insya Allah berimpact besar. Jadi yang saya kejar pertama adalah guru-guru Quran dulu, tahsin guru-guru Quran. Ya, kalau saya sibuk pada kelompok-kelompok ngaji saja itu lebih lama. Nah, tapi kalau saya misalnya memperbaiki dulu, ada punya 10-20 guru Quran yang baik, ya mereka punya guru, punya murid kan 20. Nah, itu percepatannya lebih dahsyat lah gitu. Jadi bagaimana saya bisa kolaborasi dengan TPQ, dengan sekolah. Alhamdulillah sekarang kita membina 3 sekolah, nah, sekolah besar, 8 lembaga, total kelompok sekitar 12 kelompok tahsin gitu ya. Nah, harapannya di BLI ini, di Al-Muhajirin ini ada satu kelompok juga. Kalau dari durasi itu saya sudah coba kemarin, ini yang kayak Ustadz Gufron, Ustadz Sukamto, Ustadz IKADI ini. Wah, Ustadz IKADI ini tahsin dulu. Wah, ini kan ustadznya paling depan ya, ceramah bagus, suruh imam, kadang-kadang kena. Nah, di situ itu, makanya alhamdulillah teman-teman terbuka mau belajar. Nah, sekarang sudah 3 kelompok di IKADI yang isinya ustadz-ustadz. Ya, nah, bagaimana kita yang bukan ustadz? Jadi motivasi juga buat kita belajar. Ya, nggak lama kok. Mungkin selama ini udah pernah belajar kok gitu-gitu aja. Ya tadi, insya Allah saya punya metode
dengan durasi sekitar 4 bulan lah. Jadi kita nggak berlama-lama juga, ya 4 bulan komitmen 1 minggu ya. Ya tentu dengan kesibukan ya. Kalau idealnya memang kalau tahsin nggak bisa dia, idealnya 3 kali. Tapi kita coba pangkas, ya, kan ini nggak dari nol semua. Tapi kita tuh belajarnya dari nol. Selama ini tahsin kan ada 10 orang buka Quran, baca alif lam mim dzalik. Begitu temannya bagus, giliran saya, waduh kacau, insecure, malu, aduh kacau bacaan saya, besok lagi diperbaiki, salah lagi, udah besok kamu datang tuh, karena ini kawan-kawannya ustadz nih bagus. Nah kalau saya mau yang bagus, mau yang sudah middle atau yang baru pemula, nol dari awal, makharijul huruf dulu, huruf satu-satu, sampai saya terapkan juga metode mengajarnya, bukan hanya tahsin. Tapi harapannya bisa metode mengajar, ya minimal ngajarin anak lah ya, minimal lah. Ya, nggak semua kita mau jadi guru ngaji kan, tapi paling enggak kita paham metodenya. Cara memperbaiki bacaan tadi ya panggil guru nih, bukan panggil ya, lebih tepatnya datangin guru. Nah, ini salah satu fenomena juga ini. Ya, saya termasuk orang yang nggak mau datang ke rumah untuk ngajar. Nggak tahu yang lainnya gitu. Kalau saya termasuk itu yang saya campaign lah. Jadi guru jangan mau dipanggil datang ke rumah. Ya paling tidak sama-sama keluar lah. Ya bapak ibu datang ke masjid, saya juga ke masjid. Ya mana yang terdekat? Karena beda ya. Hakikat belajar itu murid itu tolibun. Tolib itu tolib secara makna murid. Tapi di dalam bahasa lain, maksudnya makna yang lain, tolibun itu orang yang meminta. Ilmu itu diminta, bukan nerima. Dulu pernah juga saya, habis itu saya pikir nggak dapat kayak gini. Jadi Ustaz bisa datang ke rumah, maaf nggak bisa. Nah, enaknya di mana? Di masjid mana? Ya saya keluar, anak bapak, anak ibu keluar, ya atau kelompok. Jadi ada perjuangan. Ya, ada perjuangan, ada Allah kan melihatnya di situ gitu ya. Kalaupun sebatas mana kita belajar, mentok di situ ya sudah gitu kan. Tapi ada usaha kita untuk belajar. Nah, jadi dan luangkan waktu, bukan nunggu waktu luang. Ada waktu luang? Nggak ada. Ya, mau belajar luangkan waktu. Ya, insya Allah saya sudah dapat formulanya. Sekitar 16 pertemuan itu rata-rata ya, cuman nanti nengok kondisi juga. Dan yang paling penting adalah komitmen. Jangan nanti belajarnya belajar Daud, ngerti belajar Daud. Ada puasa Daud ya, puasa besok enggak, belajar hari ini belajar, besok izin, afwan Ustaz, belajar besok izin, afwan Ustaz. Begitu 16 pertemuan bilang, Ustadz kok saya begini-begini aja, loh, nyalain Ustadznya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Coba nanti di tanggal 27 November ini ada kelas tashih, ya kelas tashih itu Zoom, ya dari Pekanbaru, bayarnya 20.000 kalau nggak salah, bayar 20.000 Zoom. Itu coba tes bacaan kita, sama ahli itu. Jadi nanti nampak dia muncul. Oh, Mahbub jilid 2. Itu isinya banyak guru Quran itu. Guru-guru Quran. Ya, itu banyak dapat. Oh, jilid 2 masih. Jilid 3. Nah, enggak apa-apa. Nanti di situ ibaratnya apa? Placement ya, placement atau pretest dulu. Pretest sebelum masuk kelas tahsin. Kalau yang lulus ya lulus. Kalau yang belum lulus, nanti dia kena jilid berapa. Kita bisa mendiagnosa. Saya bisa juga. Mentasi bisa, cuma nanti enaknya sama ahlinya lah. Nanti saya share linknya Pak Anwar lah, bisa nanti dibagi tanggal hari Ahad ya, hari Ahad tanggal 27 hari Ahad itu sebentar, enak via Zoom sih. Atau boleh sama-sama nanti kan cari wifi lah mana gitu kan. Nah, satu. Itu banyak yang di Kerinci imam-imam tuh. Jadi kelas bukti lulus tahsin adalah lulus tasfih. Jadi sebelum lulus
tashih, jadi belum dianggap lulus tahsin. Ya, biar tahsin dulu perbaikan. Yang udah lulus ya udah lanjut, yang belum lulus lanjutkan tahsin. Nah, saya pikir itu ya. Waktu isya jam berapa? 16. Hah? 16. 4 menit lagi. 4 menit ya. Ya. Jadi gimana caranya tadi untuk memperbaiki bacaan Quran? Cari guru, ya. Cari guru dan luangkan waktu. Cari guru dan luangkan waktu. Insya Allah terasa kok, gitu ya. Insya Allah terasa kita belajar. Kalau betul-betul belajar, dan tadi ada metode gurunya, ada metode gitu ya. Selama ini tahsinnya bukan hanya tahsin tadarus, ya, tahsin tadarus ya. Itu nggak ada ujungnya itu. Salah perbaiki, balik lagi salah perbaiki, itu ya terus. Nah, kalau ibarat SSB masuk kelas passing dulu ini, nggak usah belajar strategi, ya, tiki taka, nggak ada. Kelas passing dulu udah, bener dulu deh, belajar makhluk dulu. Boleh? Kira-kira Ba'da Isya ya. Ba'da Isya saya ada Kamis, tinggal Kamis. Kalau Sabtu malam kayaknya riskan ya. Malam Ahad itu waktunya healing tadi kan. Cari duit sampai stres, sudah dapat duit, ngilangin stres. Kamis malam insya Allah ada waktu, durasi 1,5 jam. Durasi 1,5 jam. Jadi nanti setelah lulus tahsin itu, teman-teman insya Allah punya hafalan setengah juz. Sampai asyams lah. Asyam itu ya setengah juz kurang lah. Udah ada polanya. Pelan-pelan ya kan. Itu pelan kok, insya Allah pelan itu. 4 bulan komitmen. Artinya kalaupun saya minta gini, kalau bisa minimal maksimal karena kelompok ini kalau cuma majelis aja itu 12, maksimal 12. Tapi kalau pakai media ada Infokus saya bisa sampai 15-20. Kalau 12 tadi pakai buku saya, jadi megang masing-masing. Tapi kalau ada media Infokus bisa 15. Cuma tadi tetap aja verifikasi satu-satu agak lama kan setorannya. Makanya maksimal 12. Gini, yang sudah terjadi, saya buka di kelas IKD tadi. Pertama 8. Di bulan keempat sekarang tinggal 4. Jadi kalau 4 orang habis. Makanya saya nggak pernah mau kelas privat individu. Kalau nggak muridnya yang hilang, saya yang hilang. Iya kan? Kalau privat itu saya berapa kali pernah privat gitu kan? Wah, nggak pernah tuntas. Jadi dia yang hilang tak kemana saya datang atau saya sibuk. Nah, tapi kalau tadi saya punya mulai 5 orang kelompok, begitu izin 3 tinggal 2 mau lanjut atau enggak? Nah, gitu. Ya hukum alam lah ya. Jadi nggak apa-apa, kita ambil maksimalnya 10 lah paling enggak. Ya kalaupun nanti di bulan keempat tinggal 4 jadilah 4 itulah yang seleksi ya, final kan dikit ya. Jadi syukur-syukur komitmen istiqomah bisa sampai tuntas. Sampai tuntas itu ya sampai baik bacaan dan lulus tasbih. Ya, dianggap baik oleh ahli. Ya. Saya rasa cukup ya. Ya, sudah masuk isya. Ya, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.